Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, guys. Morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Good morning, wabarakatuh. Miss. Morning, How are you Miss. today? I'm good, Miss. Okay, good. Alhamdulillah ya, keadaannya lagi sehat-sehat. Nah, untuk sekarang sebelum kita mulai ke pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu Miss mau absen dulu ya kalian satu-satu. Kalau misalkan hadir, tolong bilang I'm present atau I'm here atau apapun ya. Di sini ada Krisantina. Present, Miss. Oke, next ada Ilma Maulida. Present, Miss. Oke, dan next Putri Wulan. Is there Putri Wulan? Present, Miss. Oke, good. Present, Miss. And then the next Syarah Muna. Present, Miss. Miss, Oke, maaf ya, thank on cam lagi ada masalah sinyal. Iya, nggak apa-apa, Syarah. And then the last one, Zulfa Zanjabil. I'm here, Miss. Oke, good. Semuanya pada hadir ya di sini. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu akan membahas tentang ordinal numbers, telling days, telling months, and telling that. Itu melanjutkan dari pembahasan yang minggu kemarin, telling the time. Nah, sebelumnya Miss izin bertanya, di sini udah pada ngerjain PR yang diberikan sama Miss kan minggu kemarin? Sudah, Miss. Oke, Present, good. Miss. Ya, nanti Miss akan sesegera mungkin memeriksa ya satu persatu. Oke, langsung saja ya ke pembelajarannya. Miss izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini udah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Miss. Sudah, Miss. Wait. Okay, now we'd like to learn about ordinal numbers. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu ordinal numbers? May I, Miss? Oke, silakan coba. Setahu aku, ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan tingkatan, nomor yang menunjukkan tingkatan atau urutan, Miss. Oke, good. Benar ya, benar sekali. Nah, jadi what are ordinal numbers? Ordinal number atau angka ordinal adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Kayak apa sih itu tuh? Kita lihat ya contoh-contohnya. Nah, kalau yang kemarin itu kita belajar tentang cardinal numbers, yaitu angka-angka yang biasa kita pakai kayak 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3, dan selanjutnya. Nah, kalau ordinal numbers itu menunjukkan posisi atau tingkatan, benar yang tadi dikatakan oleh Zulfa. Bedanya apa, Miss? Nah, bedanya di sini ada yang katanya diganti, ada juga yang ditambah dengan imbuhan di belakangnya seperti imbuhan TH, dan yang lain. Seperti yang di sini ada yang angka 1 itu ditambah imbuhan ST. Nah, jadi first dirubah juga ya katanya dari 1 itu jadi first. 2 juga sama itu 2, tapi di ordinal numbers jadi second. Dan ada imbuhan ND-nya gitu. Kalau misalkan disingkat pakai angka doang, itu ada huruf di belakangnya gitu ND. Lalu angka 3 itu RD, itu third. Nah, lalu yang keempat, itu sama seperti angka kardinal, yaitu 4, tapi ditambahkan dengan imbuhan TH. Angka 5 juga sama, tapi ada yang dirubah, asalnya 5 jadi fifth ditambah TH. Nah, bisa dilihat ya di sini ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, 10, dan seterusnya. Penggunaannya untuk apa sih? Di sini ada untuk dates, tanggal, ada untuk centuries, ada untuk sequence or order, dan floors of building. Itu penggunaannya ada 4 ya, penggunaan untuk ordinal numbers. Nah, sekarang Miss pengen ada yang bacain nih dari
angka 1 sampai ke 10. Boleh ada Zulfa di sini? Boleh dibacakan? Ada Miss. Disebutkan saja Miss. Iya, disebutkan saja. Oke. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke, good. Nah, lalu Miss juga ingin ada Putri Wulan di sini? Ada, Miss. Oke, Miss ingin Putri Wulan membacakan dari ke-11 sampai ke-20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, good. Jadi kalau di yang dari 11 ini kesananya terdengar sama ya, seperti angka biasa. Namun di akhirnya jangan lupa ada imbuhan lagi gitu, yaitu huruf TH. Jadi harus agak ditekankan, 11 gitu. Jadi ada di akhirnya tuh ada yang harus diucapkan gitu lebih gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu wait a minute, telling days. Nah, kalau kemarin kita telling time atau membahas waktu ya, memberitahu waktu. Sekarang telling days. Days tahu kan? Pada tahu apa itu days? Oke, jelas pada tahu ya, itu adalah hari. Nah, jadi sebentar ya, ini loading. Nah, dalam satu minggu itu terbagi menjadi dua macam hari gitu. Ada weekdays dan weekend. Bedanya tuh apa nih? Kalau misalkan weekdays itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau weekend dari hari Sabtu dan hari Minggu. Weekdays dari hari Senin sampai Jumat ada Senin atau Monday, ada Selasa atau Tuesday, ada Rabu atau Wednesday, Kamis Thursday, dan Jumat Friday. Ini di sini juga ada singkatan-singkatannya ya. Kayak Monday jadi Mon, Tuesday jadi Chu atau Choose, terus ada Wednesday jadi Wed atau Weds, terus ada Thursday jadi Thur atau Thurs, ada Friday jadi Friday doang kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada weekend yaitu Sabtu dan Minggu, Saturday dan Sunday. Singkatannya juga sama ada. Terus selain hari-hari yang ini yang ada 7 ini, ada juga yang perlu kita ingat gitu. Istilahnya seperti today. Today artinya hari ini. Kalau now itu sekarang, tomorrow itu besok, yesterday itu kemarin, before itu sebelum, dan after adalah sesudah. Ini harus diingat ya, 6 istilah yang ini nih, yang selain 7 hari yang tadi. Jangan sampai ketukar, suka ada yang tomorrow itu jadi kemarin, atau yesterday itu jadi besok. Terus ada yang ketukar juga, after tuh sebelum, atau before tuh jadi setelah, kayak gitu. Jangan sampai ketukar ya. Ini perlu diingat dan kalau bisa perlu dicatat, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh dari bagaimana sih menanyakan hari gitu. Di sini ada Handy dan Henny. Jadi Handy bertanya kepada Henny, Henny, what day is it? Nah, dia bertanya hari apa itu sekarang. Lalu Henny-nya menjawab, it's Sunday, Hen. Ini adalah hari Sunday, ayo apa? Ada yang bisa jawab? Minggu, Miss. Oke, good. Jadi hari Minggu itu Sunday ya. Nah, ini contoh dari yang tadi telling days. Oke, sekarang masuk ke telling months. Months itu bulan ya. Nah, di sini bulan ada berapa coba? Syarah, bisa jawab? Ada 12, Miss. Oke, benar ada 12 seperti yang tertera di layar ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk bahasa Inggrisnya apa aja sih?
Ada Januari itu January, ada Februari February, ada March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, sekarang Miss ingin ada salah satu yang membacakan. Di sini ada Ilma Maulida. Ada Miss. Miss ingin membacakan dari Januari sampai Juni. January, February, March, April, May, June. Good. Oke, yang selanjutnya dari Juli sampai Desember, Miss mau Krisantina. Ada? Ada, Miss. Oke. Bisa dibacakan? July, August, September, Oktober, November, Desember. Good. Nah, di sini ada contoh penggunaannya dalam kalimat disangkutkan, dikaitkan dengan tadi yang ordinal numbers. Jadi di sini ada the seventh month is July. Lalu after May is June. Di sini ada penggunaan seventh. Seven tadi artinya ke-7, memakai tambahan TH di belakangnya. Lalu di sini ada after. After tadi artinya setelah ya. Jadi setelah Mei, bulan Juli. Terus November is a month before December. January is the first month of the year. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Ada telling date. Nah, untuk telling date ini ada beberapa contoh ya. Di sini ada 1991. Gimana sih pembacaannya? Nah, cara pembacaan ini yaitu mengambil dua angka. Misalkan dua angka pertama 1 dan 9 berarti 19. 19. Terus yang selanjutnya ngambil lagi dua angka jadi 91. Jadi 1991 itu bukan 919 and 91 gitu, tapi 1991 gitu. Jadi diambil dua angka. Berbeda dengan yang 2005 ini dibacanya 2005. Nah, di sini penjelasannya. Dari tahun 2000 ke depan, tahun diucapkan seperti cardinal numbers. Yaitu seperti biasanya, contohnya 2000 berarti kalau misalkan 2003 2003 gitu, enggak dua angka kayak yang ini tadi. Nah, tapi kalau misalkan untuk tahun yang sebelum tahun 2000 itu diucapkan berbeda dari pengucapan dari yang ini ya. Nah, dibacanya dua digit gitu. Bisa juga menggunakan 100 seperti yang ada di sini ya. Boleh kalian catat juga. Contohnya nih ada 1999 berarti 1999 dan ada 1806 ini bisa dibaca 1806 jadi 1806 kayak gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Dalam bahasa Inggris, penyebutan tanggal biasanya menggunakan apa ini? Maaf ya, Dimis nggak kebaca. Ini bisa disimak ya. Nah, jadi cara pembacaannya tuh bulan dulu, baru hari, baru di sininya tahun kayak gitu. Contohnya nih, ini 09 di sini kalau di Indonesia kan biasanya hari ya, tanggal gitu. Yang pertama tuh. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris, itu yang pertama itu bulan. Jadi ini bulan 9, tanggal 2, tahun 1992. Jadi ini September the 2nd 1992. Jadi langsung ya, no jeda gitu. September, tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa. Terus bisa juga di sini, it is the 2nd September 1992. Bisa juga dibalik jadi tanggal terlebih dahulu. Tapi tetap kalau penempatan secara angka kayak gitu, biasanya di sini bulannya terlebih dahulu. Itu contoh kedua nih ada
Di sini angka 3, 11, lalu 2021. Berarti it is March the 11th, 2021 atau it is the 11th March 2021. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi yang dibahas? It's clear, Miss. Oke, it's clear. Kalau begitu, sekarang Miss pengen kalian diskusi ya, berkelompok. Di sini ada berapa orang? 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya. Miss ingin diskusi berdua-berdua. Di sini boleh Putri Wulan dengan Zulfa, Syarah dengan Krisantina. Oh ini tadi ada Siti Rahma ya, tapi keluar. Oke, gak apa-apa. Nanti Ilma sama Miss aja ya. Jadi bikin sebuah percakapan gitu. Percakapannya tentang apa? Untuk Zulfa dan Putri Wulan, Miss ingin percakapan mengenai telling days. Jadi menanyakan hari. Boleh juga ditambahin dengan menanyakan waktu yang sudah kita bahas ya minggu lalu, kayak what time is it, or what time do you usually get up in the morning, gitu boleh. Pokoknya untuk Zulfa dan Putri itu nanyain hari dan nanyain waktu ya. Nah, untuk Syarah dan Krisantina, itu boleh kalian menanyakan bulan. Misalkan bulan apa setelah bulan Februari kayak gitu, atau misalkan apa ya? Ya pokoknya kalian bebas menanyakan tentang bulan. Lalu untuk Ilma nanti siapkan jawaban ya. Nanti Miss-nya akan bertanya mengenai telling date atau tahun. Miss kasih waktu 2 menit cukup ya. Maaf, Miss, boleh diulang nggak tadi yang Ilma apa? Oh iya, Ilma nanti menyiapkan jawaban. Nanti Miss akan bertanya ya kepada Ilma, menanyakan tentang tanggal. Oke? Tentang tahun. Miss langsung berdiskusi di sini saja, Miss, di chat box. Iya, boleh kayak gitu juga. Oke, yang udah beres diskusinya boleh ya. Putri sama Zulfa udah? Yes, Miss. Oke, boleh ya dipraktekkan. Siapa yang mau bertanya dan siapa yang mau menjawab? Hari, Miss.
Putri. Saya yang Oke, silakan. bertanya, Miss. Halo Zulfa, when you will go to Bandung? Halo Putri, I will go to Bandung this Sunday. Oke, good. Cukup segitu? That's all, Miss. Oke, good ya, very good. Yang selanjutnya mungkin dari Krisantina dan Syarah. Sudah siap? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, boleh. Menanyakan bulan ya. Halo Krisantina. Halo Syarah. What month is it now? Sorry, saya putus-putus, maaf. What month is it now? Now is January. And then what month is after May? After May is June. Alright. Enough, Enough, Miss? Miss. Oke, good. Krisantina and Syarah, very good. Yang selanjutnya, Ilma. Miss izin bertanya, can you explain the English of 1867? Tahun 1867. In English. 1867 ya, Miss. Ya. 1867. Oke, good Ilma. Sejauh ini kayaknya udah pada paham ya mengenai telling date, telling month, telling days, telling time juga udah pada paham ya? Sudah, Miss. Oke, good. Nah, nanti Miss juga akan memberikan PR lagi seperti minggu kemarin, nanti akan di-share di grup ya, seperti biasa. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pertemuan hari ini cukup sekian ya, udah segini aja. Nanti minggu depan kita masih akan membahas bab mengenai what time is it, tapi materinya akan berbeda lagi ya, akan membahas tentang struktur teksnya. Oke, that's all from me. Tetap semangat. Pokoknya kita tetap semangat meskipun pembelajarannya masih berjalan secara daring. Semoga nanti beberapa waktu ke depan kita bisa tatap muka seperti biasanya. Let's close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Okay. Thank you, Miss. See you all. Thank you, Miss.